Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai berdoa. Silakan Ibu berdoa. Let's pray. Lewat mana Ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah pikiranku, dan perbaikilah perilakuku. Amin. Oke, good morning. Amin. How are you today? Excellent. Ya, karena Ustaz hari ini jam pertama dan kedua masuk ke kelas kalian dengan suasana yang semangat dan salam satu kali dua kali sudah semangat. Ya, sudah makan semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, insya Allah sudah tahu ya, kita belajar matematika bukan materi yang lain lagi ya. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai, Ustaz lihat dulu kesiapan buku kalian. Sudah disiapkan buku di atas meja? Nah, dulu itu. Ayo coba, silakan disiapkan dulu buku, alat tulis dan sebagainya. Sudah, ya buku paketnya jangan lupa. Oke, yang kedua, nah kalau kalian lihat di sekitar kalian ada sampah berserakan, ya silakan diambil dulu. Ya kalau ada jajanan mungkin sisa kemarin, ya disimpan dulu biar bersih. Kenapa? Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada Iman. kalau kelasnya bersih, insya Allah belajarnya ya. Oke. Ini kelas apa? Astrologia ya. Ada iya-iyanya enggak? Oke, kalau gitu biasanya di kelas matematika itu paling semangat ya. Loh, kok ketawa? Ya, di kelas matematika itu paling semangat biasanya, apalagi jam 1 2 ini. Oke, Ustaz kasih iya biar kalian semangat. Kalau Ustaz bilang math, you must be answer yes. Oke? Kenapa? Sekali lagi. Math? 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 Oke. Anak-anak sekolah biasa sepertinya patuh semua ini ya. Bisa Ustaz nanti adakan. Oke ya. Sebelum mulai juga Ustaz mau mengecek siapa yang hadir hari ini. Sepertinya lebih sedikit daripada kemarin. Iya. Coba Ustaz cek dulu. Kalau kemarin lengkap 26, sekarang ada berapa saja ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Yang lainnya kemana? Apa tidak mau masuk ke acara keluarga? Enggak ya? Apa? Organisasi. Berapa banyak? Ada 10. Oke, udah. Nanti teman-temannya yang mungkin ada kegiatan organisasi dikasih tahu apa yang akan kita pelajari hari ini biar mereka belajar juga. Oke, baik. Beberapa teman kalian mungkin sudah masuk. Ada yang sakit? Enggak? Siapa? Nadia sama? Nadia sama Mairin. Oke, kita doakan semoga mereka sembuh dan bisa kembali ke kelas ini. Oke, karena di belakang sudah tertera matematika. Oke, math. Oke, fokus berarti ya. Kalian masih ingat, baru jam pertama ya. Jangan sampai lupa dan tenggelam. Oke, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada lanjutannya dari pertemuan yang sebelumnya. Oke, sebelumnya saya akan tunjukkan dulu kompetensi dasar apa yang kalian akan peroleh pada pertemuan hari ini. Ustaz harap pada hari ini kita bisa mendeskripsikan jarak dalam ruang, khususnya dalam apa? Nah, nanti kita kasih spoiler ya. Yang kedua, Ustaz harap kalian bisa menentukan jarak juga dalam ruang, ya, antara titik garis atau titik pinggang. Ya, kemungkinan kalian mungkin sudah belajar semalam. Sudah belajar apa?
dalam video ini. Coba kalian perhatikan dengan seksama, catat hal-hal yang penting karena nanti di video ini di akhir bisa akan tanya untuk jawabannya. Apakah kalian bisa menjawab pertanyaan ini? Oke, kita silakan dicatat pada yang penting. Tahukah kamu bahwa piramida Mesir masih berdiri kokoh meski berusia lebih dari 40 tahun? Pada zaman dahulu, bangunan negara ini digunakan sebagai makam penguasa Mesir yang dikenal dengan gelar Firaun. Pengukuran manual dengan alat ukur hanya bisa dilakukan dari luar pada panjang busur-busur. Alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 230 meter. Ini setelah ada yang tahu Harus dengan perhitungan untuk menentukan tinggi bangunan ini. Perhitungan jarak dari titik puncak piramida tidak alasnya. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi di situ tadi? Oke, ada yang mau menjawab mungkin dari spoiler video tadi? Apa kira-kira yang akan kita bahas pada hari ini? Apa kira-kira? Ya, lebih kencang lagi atau dengeran? Jarak antara titik ke bidang. Oke, yang lainnya mungkin ada yang berbeda. Menghitung apa tadi kalau di sini yang ditanyakan? Iya, Pak. Di piramida yang diketahui padahal hanya rusuk luarnya. Oke, bagaimana untuk menentukannya? Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas hal tersebut. Oke, jadi apa yang akan kalian dapatkan pada hari ini melalui pembelajaran discovery learning nantinya Ustadz harap kalian mampu mendeskripsikan dan menentukan jarak antar ruang, khususnya yang kita bahas pada hari ini itu titik ke bidang. Ya, selain itu pada pembelajaran hari ini Ustadz harap kalian menggunakan literasi buku, literasi media yang Ustadz sediakan dan ditambah dengan kolaborasi kalian, komunikasi kalian waktu presentasi nanti, dan jangan lupa sikap jujur, tanggung jawab dan mandiri. Ya, karena setiap aktivitas yang kalian lakukan baik kelompok ataupun individu akan Ustadz nilai nanti. Ya, oke, Mel. Yes. Ya, sudah semangat. Jadi kita akan mempelajari apa hari ini? Ya, menentukan jarak titik ke bidang. Oke, untuk melengkapi hal tersebut pada pertemuan sebelumnya, Ustadz harap kalian sudah masih ingat tentang unsur-unsur pada bangun ruang, khususnya pada kubus. Apa saja unsur-unsur bangun ruang? Angkat tangan. Ayo. Raise your hand. Oke. Titik, bidang, garis. Oke, titik, bidang, dan garis. Itu adalah 3 unsur yang harus kalian ketahui agar mampu menentukan jarak dalam ruang dimensi 3 khususnya. Oke, Ustadz akan tunjukkan di aplikasi GeoGebra. Kita lihat dulu apa saja yang bisa kita belum ya. Apa saja yang bisa kita di sini. Nah, oke, kita perbesar dulu. Nah, untuk dilihat di kubus terdapat berapa titik? Oh, belum. Oke, nah, PPT-nya belum kelihatan ya. Oke, nah ini kelihatan? Iya. Oke, ya. Oke, untuk dilihat di kubus terdapat berapa titik? Berapa sisi? Nah, oke, kalau sisi Ustadz akan menunjukkan juga ada berapa sisi di sini yang akan berubah warna, itu adalah sisi dari kubus. Oke, nah itu adalah sisi-sisi dari kubus. Sekarang di kubus selain ada bidang, titik, dan garis, ada juga namanya diagonal sisi. Kira-kira diagonal sisi itu bentuknya seperti apa? Miring atau secara apa? Diagonal ya. Tetapi nempel di mana?
Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi, menempel di sisinya atau bidangnya. Beberapa contoh saya berikan seperti DE, CH, DG, DE. Nah, ini adalah beberapa contoh diagonal sisi, diagonal bidang. Ya. Kalau yang diagonal ruang, apa kira-kira? Dari ujung ke ujung membentuk apa? Membentuk diagonal, tetapi bukan berupa garis, tetapi berupa apa? Berupa? Ayo, berupa bidang. Saya contohkan juga kalau diagonal bidang seperti apa. Ini ada contoh diagonal bidang ya dulu ya. Nah, ini diagonal bidang. Oke, ini diagonal bidang. Oke, satu lagi ada diagonal apa? Diagonal ruang. Kalau diagonal bidang akan membentuk bidang yang secara diagonal melewati ruang. Ya. Kalau diagonal ruang, kalau tadi diagonal garis yang melewati ruang. Contohnya seperti ini, AG. Nah, dari A ke titik G itu akan melewati ruang. Oke, jadi untuk diingat ada diagonal apa aja? Diagonal sisi. Tiga unsur tersebut juga jangan sampai lupa karena hal tersebut akan kita gunakan pada hari. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sambil menunggu kalian bertanya, Ustaz munculkan juga review yang kedua tentang pembelajaran pertemuan kemarin. Nah, dalam menentukan jarak titik ke garis pada pertemuan sebelumnya, apa yang bisa kita lakukan untuk menghitungnya? Ada yang masih ingat kemarin pakai rumus apa untuk menghitung hal tersebut? Pakai apa? Pitagoras. Oke, kita tanyakan dulu. Nah, misal seperti ini. Ada titik ke titik. Antara titik A ke titik B, kita bisa gunakan Pitagoras. Apa rumusnya Pitagoras? Kalau AB, panjang AB Oke, betul sekali. Nah, itu adalah rumus Pitagoras yang akan digunakan dalam menentukan jarak antar ruang. Ya, titik ke titik ke garis, khususnya pada pertemuan hari ini, titik ke bidang. Selain itu bisa gunakan koordinat juga. Nah, oke. Ya, setelah ini kita coba review terakhir. Pertemuan kemarin kita sudah membahas titik ke sebelumnya titik bidang, titik ke garis, betul. Nah, sekarang coba jawab secara cepat. Siapa yang bisa angkat tangan? Contohnya E ke AB. Oke. E ke AB. Panjangnya yang mana? E ke A. Oke, E A. Oke, beri tepuk tangan untuk coba C ke AB. Ayo yang dari, oke? Oke, C ke AB. Berarti jaraknya yang mana? C B. Oke, beri tepuk tangan. Satu lagi. Oke, satu lagi R ke OP. R ke OP. Iya. R ke OP. Berarti yang mana? RO. Oke. Nah, berarti apa yang sudah kalian dapatkan di pertemuan kemarin sudah kalian ingat dan sudah kalian belajar lagi ya kemarin. Oke. Nah, untuk hari ini Ustaz akan mengadakan suatu permainan, tetapi permainannya kelompok ya. Kita diskusi bersama apa saja yang harus kalian lakukan. Di sini nanti kalian harus membuat grup. Insya Allah grupnya sama kayak yang pertemuan sebelumnya. Kemudian kalian harus berdiskusi, membagi tugas siapa nanti yang akan berpresentasi dan juga menjawab hasil diskusi di LKPD tersebut. Dan nanti yang terakhir adalah penilaian. Ya, setiap kelompok yang aktif akan Ustaz kasih penilaian ungkapan sebagai bentuknya yaitu star. Ya, jadi nanti di akhir kita refleksi siapa yang paling banyak bintangnya itu akan menjadi pemenang di bulan hari ini. Oke? Ya. Untuk lebih menyingkat waktu, kita mulai
Ustaz akan tuliskan di sini juga sebagai skornya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, siapa yang mendapatkan bintang paling banyak hari ini akan menjadi bintang kelas. Oke, semua yang bisa menjadi pemenang ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sediakan dan kalian juga kemarin sudah buat juga, yaitu tentang ini bangun ruang, yaitu bentuk apa ini? Kubus. Oke. Nah, karena ada 4 kelompok, Ustaz akan bagi menjadi 2. Nah, ini ada 2 ukuran yang sama ya. Untuk kelompok 1 dan 2, Ustaz bagi dengan ukuran 24 cm. Oke, nanti diingat-ingat berapa ukurannya itu. Untuk yang kelompok 3 dan 4, Ustaz kasih dengan ukuran 20 cm. Oke, silakan ditaruh di mejanya. Nah, apa yang akan kita pelajari dengan bangun ruang tersebut? Nah, yang akan kita pelajari dengan bangun ruang tersebut, kita akan menentukan tadi konsep dari titik ke bidang. Oke, di sini Ustaz sediakan juga LKPD yang nanti kalian akan kerjakan bersama. Karena ada 4 kelompok, silakan ketua kelasnya bisa maju ke depan. Nah, Ustaz bagikan LKPD bersama stiker juga. 1, kelompok 1, oke. Kelompok 2, oke. Kelompok 3 silakan maju. Oke, kelompok 3, oke. Kelompok 4, oke. Nah, oke. Apa yang akan dilakukan dengan bangun itu? Oke, di sini Ustaz pakai yang kecil ya. Silakan diperhatikan dulu di LKPD sambil Ustaz munculkan LKPD dulu. Oke, di LKPD terdapat 2 kegiatan, yaitu kegiatan 1 dan kegiatan 2. Di kegiatan pertama itu adalah kalian mengkonstruksikan sambil mereview materi sebelumnya. Oke, silakan mulai dari sekarang gunakan hal-hal yang ada di depan sini. Ustaz sediakan benang sebagai alat bantu kalian untuk membentuk garis. Nah, seperti ini nanti boleh. Atau kalau kalian ingin membentuk bidang, silakan bentuk bidang. Ya, untuk bidang yang bentuknya bukan segitiga, Ustaz sediakan juga kertas mika sebagai bidang yang lurus. Jadi nanti misal ada titik ke bidang, kalian bisa buat seperti ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang untuk 10 menit awal kerjakan titik ke aktivitas pada 1 dan 2. Ya, aktivitas 1 dan 2 dulu. Mulai dari sekarang, silakan dimulai. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Ustaz lupa. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Ustaz. Sudah jelas? Ya. Oke, jangan lupa tulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Ya, biar nanti penilaiannya Ustaz tahu siapa yang mengerjakan, siapa yang presentasi. Oke, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sambil Ustaz kasih musik untuk memulai. Tapi nanti kalau 10 menit sebelum 10 menit selesai, ya, nggak apa-apa. Oke, silakan gunakan kertas stiker untuk menandai A, B, C, D, E, F, G. Ya, tempel di pojok-pojoknya. Sebagai apa berarti kertas stikernya? Titik. Oke, ada berapa titik tadi? 8. Oke, sebagai titiknya kalian tempel di sini kasih A. Ingat untuk penulisan titik harus huruf Besar. huruf kapital atau besar, huruf kapital ya. Nah, tempel di pojok-pojoknya agar kalian tahu mana yang A, B, C, D, E, F, G. Oke. Dan setelah kalian konstruksikan di kubus, jangan lupa kalian gambarkan di LKPD. Oke, silakan. Ustaz akan keliling sambil melakukan penilaian terhadap kalian. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. A, B, D. Sambil bisa bagikan pengajar itu, biar kalian mungkin tahu dulu benang A, B, C, D. Ayo, A, B, C, D. Bawah dulu baru atas. Oke, ingat-ingat.
Oke. Nah, ini udah hampir sampai ini. Masih tenang, waktunya masih lama. Penugasan kalian sudah tinggal presentasinya. Sudah, perhitungannya sudah? Nah, untuk di LKPD silakan diselesaikan juga. Oleh karena itu tadi minta dibagi, ya biar ada yang tulis, biar ada yang menghitung, biar ada yang mengkonstruksikan. Oke. Wah, harus bagus ini. Oke.
3 menit lagi. Nah, ini 3 menit lagi. Bapak sudah ada. Nah, berapa? Oke, yang sudah perhitungan dan lain sebagainya silakan angkat tangan. Kelompok mana yang dulu? Oke, kelompok 1 dulu. Kita coba langsung maju di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti biar dikomentari kelompok 2. Siap-siap dulu Bapak di depan. Habis ini kelompok 3 dan 4 siapa yang lebih dulu silakan angkat tangan. Oke, sudah membentuk gitu ya. Kenapa? Lihat ditambah lagi. Siap. Oke. 3 dan 4 siapa? 2 menit lagi masih. Coba sudah selesai semuanya? Oke, ya. Mana yang hasilnya? 12/6. Oke, nanti kita cek apakah kelompok 2 jawabannya sama atau tidak. Ya, absen 5 meter, mungkin meter ya. Oke. Sambil kita tunggu kelompok 3 dan 4 siapa yang lebih dulu? Oke, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 dulu. Mana perhitungannya? Oke, mana? Itu. Harus ya. Nanti kita cek apakah sama. Oke, Matt. Yes. Silakan duduk semua. Nah, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Sebelumnya saya tampilkan dulu LKPD biar nanti tahu maksud dan tujuannya. Nah, untuk LKPD-nya nanti tinggal kalian jelaskan. Mulai dari aktivitas 1 dulu. Oke, silakan. Kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Dari 3 anggota siapa saja ini? Silakan maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kalau mau menuliskan nanti di aktivitas 2 saja ya. Perhitungannya mungkin ada yang menuliskan perhitungannya di sebelah kanan. Boleh. Yang 2 orang menjelaskan. Sudah ditulis titiknya itu. Nah, di situ aja perhitungannya benar. Untuk pertanyaannya silakan dibaca dan dijelaskan dengan kerangka yang sudah dibuat. Oke. Ya, yang 1 menuliskan, yang 2-nya bisa menjelaskan sesuai pertanyaan di papan. Oke, silakan. Jadi kita akan dapatnya kukus. Oke, lebih kencang lagi. Jadi kita kan dapatnya kukus yang maksudnya 24 cm. Yang pertanyaannya itu. Jadi yang dulu pertanyaan pertama. Oke, apakah sudah diberi nama dengan baik A, B, C, D, E, F, G, H? Mana? Tunjukkan ke teman-temannya. A mana? A. Oke, dari semua kelompok apakah sama menamanya? Dengan nama antitif pada bidang ruang harus dari bawah ke atas secara berurutan, jangan selang-seling. Oke, sudah betul. Lanjutannya sudah digambarkan di LKPD-nya? Sudah ya? Oke, nanti digambarkan oleh aktivitas 2. Ukurannya berapa ini tadi? 24 cm. Oke, lanjut ke aktivitas 2. Sambil dijelaskan, temannya sambil menuliskan pertanyaannya. Itu pertanyaannya, silakan. Cek titik P merupakan titik potong diagonal. Mana? Tunjukkan. Nah. Diagonal EG itu ini. Titik E, titik D. Oke, ke teman-temannya ya. Oke. Titik P merupakan titik potongnya. Berarti kita potongnya P-nya di sini. Terus? Terus tentukan jarak titik B, P. Titik B-nya ini, titik P-nya ini.
ada yang berbeda? Sama caranya juga? Oke, menggunakan teorema Pythagoras sesuai dengan pertemuan kemarin, dan ini masih ada hubungannya karena yang akan kalian identifikasi dari hal ini. Nantinya kalian bisa menemukan konsep titik ke bidang. Oke, selanjutnya berapa perhitungannya? Bisa dituliskan? Ini Oke. ketika kita dapatnya dapat Betul ya, perhitungannya. diagonalnya kan 24 akan 2. Ini kan 24 dari 24, jadi kan 24 akan 2. Dibagi 2 kan 12 akan 2. Oke, terus Dimasukin ke rumusnya, berarti BF kuadrat ditambah ditambah ini 12 sama EP kuadrat. Berarti 24 kuadrat ditambah 12 akan 2 kuadrat. Hasilnya 12 akan 2. Oke, dari kelompok 1 sudah menjelaskan, kira-kira ada tanggapan dari kelompok 2 karena panjang rusunnya sama kan? Ya, kira-kira sama atau beda? Sama, berarti betul jawabannya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 1 kalau tercepat dan saya kasih bintang 1. Oke, beri tepuk tangan. Nah, sekarang ada kelompok 3 dan 4. Silakan menentukan apakah jawabannya sama. Tadi kelompok 3 ya dulu ya. Ya, silakan maju ke depan dan dituliskan perhitungannya. Nah, untuk gambarnya sudah sama semua seperti kelompok 1 ya. Oke, berarti tinggal perhitungannya aja bisa dituliskan perhitungannya dan bangunnya bisa ditunjukkan ke teman-temannya. Ya, ada yang menuliskan perhitungannya, ada yang menjelaskan bahwa bangunnya sama atau bagaimana konstruksinya, ada yang beda atau sama. Oke, itu dari kelompok 1 tadi ya. Oke, silakan selanjutnya. Kelompok berapa ini? 3 ya. Oke, di sebelahnya nggak apa-apa. Mbak dituliskan di sebelahnya ada BP sama dengan B juga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 menjelaskan 3 Oke, yang berukur 20. ya. Ukuran berapa tadi? 20. Oke, titiknya coba ditentukan mana? Titik A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ya. Sama kelompok 4? Sama nggak titiknya? Sama. Oke. Kemudian perhitungannya masih dihitung ya, belakang ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan cara memperolehnya pakai Pythagoras mana sama mana? Pertanyaannya adalah dari. Oke, terus berarti oke, menggunakan apa? Pythagoras. Oke, kita lihat perhitungannya dari teman yang belakang masih menuliskan berapa hasilnya? 10 akar 6. Oke, kita cross check dari kelompok 4 apakah sama? Sama juga. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan kembali duduk. Nah, dari aktivitas 1 dan 2 kalian sudah memahami dan mereview asesmen awal ini untuk mengidentifikasi bagaimana menentukan jarak titik ke bidang habis ini. Silakan kalian cermati aktivitas 3 dan 4. Oke, silakan Ustaz kasih waktu 10 menit lagi untuk kasih waktu 10 menit lagi dan dimulai dari sekarang. Aktivitas 3 dan 4 silakan dimulai. Kalau membutuhkan bidang silakan menggunakan ini untuk aktivitas 3 ya, silakan diambil. Kalau untuk membutuhkan aktivitas 4, nah bisa nanti kalian pakai kali 7. Oke. Oke, aktivitas 4 dulu, 3 dulu ya, biar kalian bikinnya nggak susah. 3 lebih mudah itu.
silakan. Gunakan bidang ini sebagai bidangnya ya. Oke, silakan. Boleh warna hijau atau biru sebagai bidang nanti ya. Seperti ini. Oke, jadi nanti presentasinya ke depan tinggal meninggalkannya saja. Kalau yang tadi boleh digunting, boleh dibuang, nggak apa-apa, nanti digunakan buat lagi ya. Yang tadi kan sudah aktivitas 1 dan 2. Sekarang aktivitas 3 menggunakan kertas mika itu sebagai bidang, dan titiknya kalian cari yang mana. Yang lebih dulu silakan angkat tangan ya.
1 for the third. Apa yang beda dari kelompok 2 tadi? Kenapa kok beda? Silakan dijelaskan. Lebih kecil, silakan. Assalamualaikum dulu. Ya, teman-teman yang biar perhatian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini kita dapat pertanyaan. Kalau misalnya ruang itu dua ruang kelas, terus dipasang lampu sorot di kelas. Oh, lampu sorotnya belum apa? Oke, ya. Itu dipakai menghapus. Berarti sekali di kelompok 3 ya. Lanjut. Jarak lampu sorot ke bidang. Oke, jarak lampu sorot ke bidang sehingga mana? Dari jarak 3 Oke, berarti menggunakan apa? Berarti jawabannya boleh dituliskan. Oke, kelompok 2 berarti panjang apa? Ditulis panjang dari titik apa ke apa sama dengan berapa? Oke, sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Nah, dari 2 kelompok tersebut kira-kira mana yang lebih tepat? Loh, kok udah nyerah salah saja? Nah, kita lihat pertanyaannya. Oke, kalau tadi jadi dulu dari kelompok berapa ini tadi 2. Bidangnya sudah dibentuk seperti ini, sudah bagus. Kemudian lampu sorotnya mana? Baca sini ya. Oke, berarti dianggap titik ke bidang. Ya, titik ke bidangnya mana? Ke tengah-tengah seperti itu. Oke, apakah ini disebut titik ke bidang? Kenapa alasannya? Karena tidak tegak lurus. Itu dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 2 sendiri hanya menganggap titik ke bidang adalah sebagai panjang rusuknya. Oke, karena apa? Karena tegak lurus itu tadi. Nah, dari 2 jawaban ini yang lebih tepat berarti yang tidak. Di dalam dimensi 3 untuk menghitung jarak dalam ruang, kita harus menentukan untuk tegak lurusnya dari titik ke garis atau titik ke bidang. Sehingga dari jawaban kelompok 2 dan 3 yang lebih tepat yang mana berarti? Kelompok 3, karena alasannya dari titik menuju ke bidang harus tegak lurus. Oke, itu yang menjadi konsep dari pertemuan kali ini. Kira-kira ada tanggapan lain yang mungkin dari kelompok lain? Kelompok lain mungkin juga sama sepertinya ya, menganggap titik ke bidang berarti ke tengah-tengahnya. Nah, itu adalah hal yang berbeda. Mungkin setelah ini di aktivitas berikutnya bisa kalian lakukan. Oke, sekarang berarti kalian sudah dapatkan konsep bahwa seperti ini contohnya. Coba kita lihat dulu. Bentar. Nah, jadi bisa kita lihat titik ke bidang. Berarti untuk menentukan jaraknya harus tegak lurus, tidak boleh miring ataupun lain sebagainya. Kenapa? Karena kita menggunakan untuk menentukan jaraknya itu menggunakan rumus Pythagoras. Oke, sehingga kalau kalian menentukan jaraknya miring itu tidak kurang tepat. Oke, berarti boleh diperbaiki di OKPD-nya nanti. Untuk kelompok 3 berarti benar-benar Ustaz kasih bintang kaki. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan untuk selanjutnya, nah sebelum kita mulai aktivitas 4, jadi untuk menentukan konsep tadi jarak titik A ke bidang itu bisa kita anggap titik A ke bidang itu ada sebuah proyeksi titik juga yang tegak lurus. Oke, nanti kalian simpulkan apa yang akan dimaksud. Sebelum memulai, coba kita lihat titik ke bidang ini agar aktivitas 4 lebih mencermati. Oke, jawab cepat ya. Belum aktivitas 4 belum. Jawab cepat, angkat tangan dari kelompok C ke ADHE. Yang mana? Oke, kelompok 3 dulu. Oke, nah, LKPD hari ini atau pembelajaran hari ini? Oke, kelompok 1 dulu apa? Menentukan jarak dari titik ke garis atau titik ke bidang itu bisa menggunakan garam keras dan Oke, untuk menentukan jarak antar titik
Sudah, tidak? Ada? Sama? Sama saja? Kelompok 3 dan 4? Oke, ya. Dari kelompok 3, 1 dan 2 sudah mewakili ya, kelompok 3 dan 4. Oke, di sini tadi selain kalian memahami konsep titik ke bidang, ternyata dalam menentukan jarak di dalam ruang bisa menggunakan dua tadi, yaitu teorema. Yang satu lagi, kita lihat di sini perbandingan luas segitiga maksudnya bagaimana. Sehingga kalau kita lihat, oke, yang ini tadi sudah dicatat ya. Oke, di LKPD-nya. Ya, jangan lupa nanti dicatat ulang di buku tulis kalian sesama kelompok. Oke, bisa clearkan lagi biar kelihatan. Nah, untuk menentukan jarak dalam ruang selain menggunakan Pythagoras tadi, kita bisa gunakan perbandingan segitiga. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, titik ke dalam sebuah bidang yang diproyeksikan sebuah garis, maka untuk menentukan jaraknya bukan A ke B, bukan A ke C, tetapi A ke tengahnya. Yang ke yang apa tadi? Yang terpendek dan tegak lurus, itu bisa sebagai acuan juga. Ya, yang tegak lurus juga. Nah, sehingga bisa kita temukan di sini ternyata ada perbandingan segitiga. Hal ini bisa diaplikasikan pada kegiatan ini tadi, kegiatan 4. Oke. Dari kegiatan 1, 2, 3, 4 ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Berarti apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Menghitung jarak dalam titik ke menggunakan apa? Menggunakan teorema Pythagoras dan perbandingan segitiga. Oke. Selain itu, di dalam dimensi 3 ini terdapat beberapa unsur tadi. Apa saja unsur yang ada di dimensi 3? Selain itu, ada apa saja juga? Kalau Ustaz membentuk seperti ini? Kalau seperti ini? Oke. Kalau enggak ada ya? Oke. Kalau seperti ini nanti membentuk apa? Oke. Hal-hal ini yang perlu kalian cermati dalam menentukan jarak dalam ruang dimensi 3. Kalau kalian susah mengkonstruksikan, menggambarkan, apalagi menjawabnya, iya. Karena dalam dimensi 3 memang kita harus bisa mengkonstruksikan dulu, menggambarkannya dalam bentuk dimensi 2. Mungkin ini bentuknya dimensi 3 gampang, tetapi kalau dalam dimensi 2 gambarannya kurang tepat, hasilnya juga kurang tepat juga. Oke, mungkin ini akan bisa menggunakan kalian sebagai media untuk membantu kalian dalam pembelajaran. Tetapi dalam menyelesaikan tugas nantinya ataupun ujian, nggak mungkin kalian bawa seperti ini ya. Nggak mungkin waktu ujian, bentar Bu, saya mau bikin dulu. Nah, hal ini bisa kalian buat latihan nantinya untuk mencoba mengkonstruksikan. Oke, berarti kalian sudah dapat beberapa konsep itu. Dan yang terakhir, karena poinnya masih, nah, ada satu lagi yang mungkin bisa lakukan. Oke, kira-kira dari video yang pertama tadi, nah itu yang belum terjawab. Ustaz akan play lagi videonya. Ustaz akan play lagi videonya. Cermati lagi dan silakan dihitung. Oke.
Silakan didiskusikan untuk video ini. Nah, dan sepertinya untuk waktu masih mencukupi 5 menit lagi, sambil kalian coba untuk yang kegiatan kedua tadi, nggak apa-apa, tetapi nggak perlu dikonstruksikan. Kenapa? Karena untuk kegiatan kedua bentuknya berupa apa itu soalnya? Berupa balon ya. Oke, silakan. Nanti ada 2 kelompok yang presentasi. Yang pertama tentang soal di video ini, yang kedua nanti tentang kegiatan kedua tadi. Silakan dicoba.
Ya, jaraknya mana? Jaraknya dari sini ke sini. Oke, berarti berapa? 3. Saya ditaruh di sini. Oke, ada yang berpendapat lain? Tidak. Ya, ini hampir sama kayak konsep tadi di kutus, yaitu mencari titik ke bidang. Cari yang tegak lurus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lagi. Nah, terakhir dari kelompok 3, kita coba cocokkan dari hasil videonya ini. Mungkin angkanya besar ya. Tapi dari kelompok 3 sudah berusaha dengan baik. Nah, kita coba cocokkan. Halo teman-teman, yang matematika, kita akan belajar dimensi 3. Itu jarak titik terhadap bidang. Satu bahwa piramida Mesir masih jadi kelompok miskin. Kita start keluarkan dulu biar tas. It's time for the fourth session. It's time for the fourth session. Jarak dari titik B Kita lihat ya. lain titik B. Yang ditanyakan adalah tinggi piramida dari titik ke bidangnya. Oke. Setelah itu menggunakan konsep apa dari kelompok 3? Pakai Pitagoras saja? Atau menggunakan yang lain? Pitagoras saja. Oke, kita cek. Panjang diagonal Ya, ternyata menggunakan Pitagoras saja ya, yaitu antara AB dan BC. Nah, sehingga kita cari dulu, yaitu panjang apa itu tadi? Panjang AC-nya dulu. AC-nya ada berapa? 325. Oke, AC itu mana tadi? Nah, AC adalah diagonal tadi, ya. Oke, sehingga P rusuk miringnya tadi adalah 214, sedangkan alasnya adalah 162,64. Sehingga sisi tegaknya bisa menggunakan Pitagoras. Sehingga Pitagorasnya didapatkan berapa ini? 139,8. Oke, 139,8. Nah, sehingga Jadi dapat kita ketahui tinggi piramida adalah 139 meter. oke, betul? Mungkin, hah? Oh, sentimeter. Oke. Ya. Hah? Jawabannya benar, cuma satuannya kurang tepatnya. Nah, untuk diingat lagi, satuan itu menjadi penting karena di soal meter atau sentimeter itu berbeda. Nggak mungkin tinggi piramida sentimeter, ya. Oke, sentimeter ya segini. Oke, nggak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini kelompok 3 belum dapat bintang ya. Bintangnya separuh. Oke. Ya, untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar banyak dan kalian sudah menentukan mengenai titik ke apa tadi hari ini? Oke. Selain itu, kalian juga sudah mendapatkan bahwa menentukan jarak dalam ruang kita bisa gunakan apa aja? Oke. Selain menggunakan Pitagoras, menggunakan apa lagi? Oke, menggunakan perbandingan segitiga, luas segitiga. Oke, dari dua konsep itu yang akan kalian terapkan untuk aplikasi dari dimensi 3. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mencoba aplikasi dari titik ke garis, titik ke titik, titik ke bidang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin salah satu contohnya tadi di piramida. Kita nggak perlu ngitung ke sana, nggak perlu datang ke sana, cukup informasi saja bisa kita hitung dari sini. Nah, itu hebatnya ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, ini refleksi diri dari 1, 2, 3, 4 yang menjadi star atau bintang kelas hari ini kelompok.
kalian kerjakan beberapa latihan soal tentang titik ke bidang pada bab titik ke bidang. Nanti pertemuan minggu depan Ustaz akan cek sebelum masuk ke kelas. Oke? Oke. Matt? Alhamdulillah. Mungkin ini adalah temannya Ustaz memberikan quote ya hampir sama enggak ya? Mungkin ini ahli matematika juga ya, Jeremy Pauline ya. Oke, kita baca bersama-sama nih apa itu? Meskipun kalian susah-susah belajar, bukan susahnya ya, tetapi hasilnya yang dapat kalian peroleh nanti berguna di masa depan ya. Oke, sebelum kita akhiri bersama, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Apakah kalian lebih memahami menggunakan media ini? Dimensi 3? Jadi dalam menjelaskan atau dalam menentukan jarak antar ruang, buat konstruksi yang baik agar menentukan hasilnya lebih baik lagi. Oke, sebelum kita akhiri, coba berpindah ke apa? Oh enggak ini. Oke, sebelum kita akhiri, silakan dipimpin berdoa. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya. Untuk peralatannya dan kelengkapannya bisa kalian simpan di kelas ini untuk kegiatan pertemuan berikutnya. Oke, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, topik di hari ini atau pembelajaran hari ini? Oke, kelompok 1 dulu apa? Menentukan jarak dari titik ke garis atau titik ke bidang itu bisa menggunakan garam keras dan luas. Oke, untuk menentukan jarak antar titik ke garis atau titik ke bidang bisa menggunakan apa aja? Teorema Pythagoras dan perbandingan kelas segitiga. Oke, betul sekali. Kelompok 1 dapat. Ya. Selanjutnya, oke, kelompok 2 apa? Untuk jarak pada dimensi 3 bisa kita melakukan penghitungan. Oke, untuk menentukan jarak dalam dimensi 3 dicari yang apa? Terdekat dan tegak lurus. Oke, kelompok 2 dapat poin lagi. Ya, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang memberikan kesimpulan lagi? Silakan. Mungkin dari kelompok 3 dan 4 mungkin mau menambah poin. Ayo. Langsung angkat tangan ya. Sudah, tidak ada? Sama saja kelompok 3 dan 4? Oke, ya. Dari kelompok 3, 1 dan 2 sudah mewakili ya kelompok 3 dan 4. Oke, di sini tadi selain kalian memahami konsep titik ke bidang, ternyata dalam menentukan jarak di dalam ruang bisa menggunakan 2 tadi, yaitu teorema dan satu lagi. Kita lihat di sini perbandingan luas segitiga maksudnya bagaimana. Sehingga kalau kita lihat, oke, yang ini tadi sudah dicatat ya. Oke, di LKPD-nya. Ya, jangan lupa nanti dicatat ulang di buku tulis kalian sesama kelompok. Oke, bisa clearkan lagi biar kelihatan. Nah, untuk menentukan jarak dalam ruang selain menggunakan Pythagoras tadi, kita bisa gunakan sehingga kalau kita lihat seperti ini, titik ke dalam sebuah bidang yang diproyeksikan sebuah garis, maka untuk menentukan jaraknya bukan A ke B
bentuknya dimensi 3 gampang. Tetapi kalau udah dimensi 2 gambarannya kurang tepat, hasilnya juga kurang tepat juga. Oke, mungkin ini akan bisa menggunakan kalian sebagai media untuk membantu kalian dalam pembelajaran. Tetapi dalam menyelesaikan tugas nantinya ataupun ujian, nggak mungkin kalian bawa seperti ini ya. Nah, nggak mungkin waktu ujian bentar Bu, saya mau bikin dulu. Nah, hal ini bisa kalian buat latihan nantinya untuk mencoba mengkonstruksikan. Oke, berarti kalian sudah dapat beberapa konsep itu. Dan yang terakhir, karena poinnya masih, nah ada satu lagi yang mungkin bisa lakukan. Oke, kira-kira dari video yang pertama tadi, nah itu yang belum terjawab. Ustaz akan play lagi videonya. Cermati lagi dan silakan dihitung. Oke. Oke, untuk mengakhiri, jangan lupa silakan dicermati. Silakan didiskusikan untuk video ini. Nah, dan sepertinya untuk waktu masih mencukupi 5 menit lagi sambil kalian coba untuk yang kegiatan kedua tadi nggak apa-apa, tetapi nggak perlu dikonstruksikan. Kenapa? Karena untuk kegiatan 2 bentuknya berupa apa itu soalnya? Berupa balon ya. Oke, silakan. Nanti ada 2 kelompok yang presentasi. Yang pertama tentang soal di video ini, yang kedua nanti tentang kegiatan 2 tadi. Silakan dicoba.
menunggu kelompok lain. Diagonal lagi, ya. Oke, sehingga P rusuk miringnya tadi adalah 214, sedangkan alasnya adalah 162,4, sehingga sisi tegaknya bisa menggunakan pita Goras, sehingga Pitagorasnya didapatkan berapa ini? Oke, 139,8. Nah, sehingga Jadi dapat kita ketahui tinggi piramida adalah 139 meter. oke, betul? Mungkin, hah? Oh, sentimeter. Oke. Ya. Hah? Jawabannya benar, cuma satuannya kurang tepat ya. Nah, untuk diingat lagi, satuan itu menjadi penting karena di soal meter atau sentimeter itu berbeda. Nggak mungkin tinggi piramida sentimeter ya. Oke, sentimeter ya segini. Oke, nggak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini kelompok 3 belum dapat bintang ya. Bintangnya separuh. Oke. Ya, untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar banyak dan kalian sudah menentukan mengenai titik ke apa tadi hari ini? Oke. Selain itu, kalian juga sudah mendapatkan bahwa menentukan jarak dalam ruang kita bisa gunakan apa aja? Oke. Selain menggunakan Pitagoras, menggunakan apa lagi? Oke, menggunakan perbandingan segitiga, luas segitiga. Oke, dari dua konsep itu yang akan kalian terapkan untuk aplikasi dari dimensi 3. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mencoba aplikasi dari titik ke garis, titik ke titik, titik ke bidang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin salah satu contohnya tadi di piramida. Kita nggak perlu ngitung ke sana, nggak perlu datang ke sana, cukup informasi saja bisa kita hitung dari sini. Nah, itu hebatnya ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, mungkin refleksi diri dari 1, 2, 3, 4 yang menjadi star atau bintang kelas hari ini kelompok. Bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 4 dapat 1, nggak apa-apa, tepuk tangan. Dan yang paling banyak kelompok 3. Oke, mana kelompok 3? Oke, boleh tepuk tangan kelompok 3. Kalian semua sudah hebat karena sudah berkolaborasi, berdiskusi dengan baik, tanya jawab, dan aktif di kelas ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian kerjakan beberapa latihan soal tentang titik ke bidang pada bab titik ke bidang. Nanti pertemuan minggu depan, Ustaz akan cek sebelum masuk ke kelas. Oke? Matt? Alhamdulillah. Mungkin ini adalah temannya Ustaz memberikan quote untuk kalian. Ya, hampir sama enggak ya? Mungkin ini ahli matematika juga ya, Jeremy Pauline. Ya. Oke, kita baca bersama-sama yuk. Apa itu? Ya, meskipun kalian susah-susah belajar bukan susahnya ya, tetapi hasilnya yang dapat kalian peroleh nanti berguna di masa depan ya. Oke, sebelum kita akhiri bersama, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Apakah kalian lebih memahami menggunakan media ini? Dimensi 3. Jadi dalam menjelaskan atau dalam menentukan jarak antar ruang, buat konstruksi yang baik agar menentukan hasilnya lebih baik lagi. Oke, sebelum kita akhiri, coba berpindah ke apa? Oh enggak ini. Oke, sebelum kita akhiri, silakan dipimpin berdoa.
Dan